Ya, ini adalah salah satu hari yang ditunggu-tunggu oleh pasar karena hari ini, menurut rencana, itu akan dirilis data CPI atau data inflasi Amerika yang memang sempat tertunda beberapa minggu terakhir. Jadi kita akan lihat di sini, meskipun shutdown sudah atau masih tetap berlangsung dan belum ada tanda-tanda kapan mereka reopening, tapi yang jelas BLS sudah menjanjikan mereka akan merilis data CPI dan itulah malam ini. Kalau begitu kita lihat ya, apa yang bisa kita lakukan termasuk skenario-nya seperti apa dan juga ada beberapa hal penting terkait dengan pertemuan Amerika dengan China. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang seperti biasa. Kemarin kita sudah lihat dan juga dengarkan pengumuman dari Trump bahwa tidak akan ada pertemuan atau tidak jadi pertemuan antara Trump dan juga Vladimir Putin yang harusnya minggu ini dijadwalkan di Budapest. Nah, tapi ternyata setelah diberikan sanksi, langsung saja Vladimir Putin merespon dan bereaksi terhadap sanksi yang diberikan Amerika. Kira-kira apakah mereka langsung menerima begitu saja? Jelasnya nggak mungkin diterima ya. Dan bahkan Putin kembali mengancam bahwa ini akan memperkeruh suasana ataupun bahkan memperkeruh hubungan antara Amerika dan Rusia. Nah, alasan yang kedua ini datang dari Kuwait yang ternyata mereka sudah mendeklarasikan bahwa mereka siap untuk mengatasi gangguan pasokan. Ada apa ya? Kalau tidak salah ini harusnya bersinggungan juga dengan kemungkinan dampak dari sanksi minyak Rusia yang kemarin menyebabkan kenaikan harga minyak. Dan yang ketiga datang dari Scott Bessent yang akan memimpin delegasi Amerika untuk bertemu dengan delegasi Cina hari ini. Ya, hari ini sebagai panggung pertama atau kita sebut saja dengan pertemuan antara Amerika dan China. Karena memang ini adalah putaran kelima dari pertemuan kedua delegasi yang nantinya akan dijembatani atau menjembatani untuk pertemuan berikutnya antara kedua pemimpin negara. Nah, kita coba cek apa yang dilakukan oleh Rusia, dalam hal ini Putin. Kemarin kita sudah sempat skemakan, jadi apa yang terjadi dengan pembatalan pertemuan, lalu kemudian Amerika tiba-tiba mengumumkan sanksi terhadap Rusia. Ini kaitannya dua perusahaan Rusia yang ternyata setelah saya cek, Rosneft dan Lukoil itu memiliki peran kurang lebih mungkin 50% ekspor minyak Rusia ke luar, itulah berdasarkan dari dua perusahaan tersebut. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalkan Lukoil dan juga Rosneft itu diblokir atau diblokade untuk tidak bisa memasarkan keluar, maka dampaknya akan relatif besar untuk Rusia. Tapi apakah seperti itu? Yang diinginkan Amerika adalah seperti itu. Tapi ternyata Vladimir Putin muncul dengan kalimat pernyataan yang secara tidak duga-duga, dia menyebutkan bahwa Amerika percuma untuk melakukan sanksi tersebut. Pasalnya adalah apa yang dilakukan oleh Amerika dan juga negara-negara blok barat itu kecenderungannya tidak akan mempengaruhi ekonomi Rusia. Bahkan Vladimir Putin mengatakan kalau misalkan rencana dunia untuk mengganti minyak Rusia untuk pasar global itu justru akan menyita waktu dan banyak waktu yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Nah, kemudian kalaupun misalkan terjadi penurunan tajam akibat misalkan sanksi ataupun bahkan serangan yang cukup mendalam kepada Rusia, maka Rusia siap membalas dengan sangat serius atau merespon dengan sangat serius. Saya rasa dengan 3 kalimat ini saja sudah menunjukkan bahwa Rusia tidak gentar diserbu ataupun diserang oleh beberapa pihak ataupun beberapa negara. Nah, tapi apakah ini akan memberikan keluasan untuk Amerika menekan Rusia? Jawabannya ternyata tidak juga. Bahkan Vladimir Putin mengatakan mereka punya hubungan baik dengan Amerika, tapi dengan sanksi tersebut justru malah memperkeruh hubungan kedua negara tersebut. Kita tunggu saja. Kalau misalkan ini bisa melonggarkan at least mungkin Trump trick gitu ya. Trump yang kita kenal sebagai sosok selalu menggertak lalu kemudian dia tarik lagi. Apakah ini kali ini juga berlaku untuk sanksi yang terhadap Rusia? Kalau ya, berarti kita lihat lagi take out trade ya. Trump always chicken out. Jadi dia cuma menyebar ancaman tapi kemudian dia tarik sendiri dan akhirnya reda dengan sendirinya. Tapi ya, yang jelas ini masih akan tetap menyebabkan harga minyak mulai kenaikan. Tapi di sisi lain, inilah tindakan yang dilakukan mungkin salah satunya oleh OPEC ya. Walaupun saya agak curiga juga, kebijakan ini kemungkinan juga didorong oleh Amerika, karena mereka mungkin sudah mulai terkoordinasi untuk meredam gejolak harga minyak. So, muncul pernyataan dari OPEC, atau dalam ini adalah Menteri Energi atau Menteri Perminyakan dari Kuwait. Mereka mengatakan bahwa OPEC siap untuk mengatasi gangguan pasokan. Jadi saya rasa kalau ini kita korelasikan dengan dampak Amerika memberikan sanksi kepada minyak Rusia yang otomatis berarti akan mengganggu atau mengurangi jumlah pasokan pasar global, justru kali ini diantisipasi oleh produksi yang mungkin akan dilakukan oleh OPEC. Jadi negara-negara OPEC ini siap untuk menyuplai ataupun menambal kerusakan ataupun gangguan pasokan tersebut.
Dengan catatan caranya mungkin dengan cara mengurangi pemangkasan produksi. Ingat, dari sejak COVID-19 di 2019-2020, mereka sedang dalam program pemangkasan produksi saat itu karena mengatasi oversupply. Nah, untuk saat ini mereka sudah mulai kecenderungannya adalah menghentikan atau bahkan mengurangi secara bertahap pemangkasan produksi tersebut, kemudian membanjiri pasar kembali dengan produksi atau kuota produksi yang baru. Nah, jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh OPEC itu hampir sama dengan dia memproduksi tambahan. Nah, otomatis di sini Anda bisa lihat dari pernyataan Menteri Perminyakan ataupun Menteri Energi Kuwait itu menyebabkan harga minyak yang tadi sempat melejit sampai $62, mendekati $63, kemudian dia reda sampai ke $61. Kita perlu lihat ini sampai ke beberapa waktu ke depan, apakah ini bisa mengimbangi atau dengan catatan apakah ini bisa meredam gejolak kenaikan harga minyak kalau misalkan sanksi tetap berlanjut untuk Rusia. Yang jelas ini skema yang sangat terpikirkan oleh Trump tentunya supaya harga minyak tidak bergejolak dan akhirnya inflasi akibat harga energi yang naik itu tidak terganggu. Nah, di sisi lain hari ini per hari Jumat mereka akan bertemu yaitu kedua delegasi dari Amerika dan China untuk membahas isu-isu atau seputar isu ekonomi dan juga perdebatan yang selama ini terjadi. Kurang lebih dalam 2 minggu terakhir kita sempat lihat posisi ataupun situasi kedua negara sempat memanas. Jadi Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, akan bertemu dengan Hailey Feng, itulah Wakil Perdana Menteri China, dan mereka berdua mewakili negaranya dan juga memimpin delegasi-delegasi tersebut untuk bernegosiasi. Isi negosiasinya apa? Isi negosiasinya salah satunya adalah bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan puncak antara Presiden Trump dengan Xi Jinping di minggu depan. Nah, kalau Anda ingat di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu menghasilkan gencatan senjata tarif dan yang kedua kalinya kalau tidak salah itu sudah diperpanjang sampai 10 November. So, kemungkinan ada peluang juga mereka akan membahas salah satunya adalah poinnya apakah gencatan senjata tarif ini akan diperpanjang atau tidak perlu. Kemudian yang juga kalau penting adalah terkait dengan isu-isu yang lain. Ingat, topik utama yang masih hangat, yang sampai saat ini cukup hangat adalah terkait dengan pembatasan ekspor rare earth mineral dari China ke negara-negara lain, termasuk salah satunya Amerika. Dan Amerika sangat ngotot itu adalah melanggar perjanjian. Tapi di sisi lain, China punya hak. Dan itu yang kemungkinan akan dibahas salah satu poinnya. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan pembelian kedelai Amerika yang di-stop oleh China. Jadi Amerika meminta supaya China terus membeli atau terlanjutkan pembelian karena mereka juga ingin menolong terkait dengan petani-petani kedelai di Amerika. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan pembelian pesawat oleh Amerika. Ini sebagai langkah bisa dibilang mungkin respon atau reaksi Amerika terkait dengan pembatasan rare earth mineral oleh China, sehingga akhirnya aksi saling balas ini yang memicu keruhnya suasana ataupun panasnya hubungan dagang kedua negara. So, poin-poin tersebut termasuk juga isu-isu sensitif lain, termasuk masalah tarif dan juga tadi yang kita bilang terkait dengan gencatan senjata tarif, itu akan menjadi main core utama yang akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Jadi hari ini dan juga besok mungkin kita harus waspada dengan hasil yang bisa terjadi. Nah, apa kira-kira yang terjadi? Ya tentunya kalau misalkan hasilnya adalah positif atau memberikan kesempatan untuk terjadinya kesepakatan, kita mungkin akan melihat dampak yang paling kelihatan itulah indeks saham akan mulai kenaikan. Dan tentunya negatif untuk harga emas yang potensinya bisa saja terjadi koreksi lebih lanjut, mirip dengan apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Kemudian, kalau misalkan hasilnya negatif, artinya tidak ada kesepakatan, maka ini dikhawatirkan akan memicu panasnya kembali ketegangan hubungan kedua negara, dan itu akan positif untuk safe haven emas, tapi negatif untuk indeks saham. So, reaksinya akan kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan fokus utama lainnya, selain tentunya di luar geopolitik, kita harus bicara tentang ekonomi. Dan kali ini, malam nanti lebih tepatnya kita akan lihat data tersebut berasal dari inflasi yang dinantikan oleh banyak pihak, termasuk Federal Reserve. Bocorannya kemarin sempat disebutkan bahwa ada kondisi bahwa daya beli masyarakat ataupun konsumen Amerika itu sudah mulai berkurang, sehingga kemungkinan inflasi bisa relatif tenang atau relatif bisa dikategorikan mungkin relatif dingin. Nah, kalau memang betul, maka ini akan memberikan jalan untuk Fed dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk pertemuan FOMC minggu depan, untuk tetap berada di dalam jalur pelemahan ataupun pelonggaran moneter. Nah, ini adalah konsekuensi ataupun skenario yang saya susun untuk Anda semua. So, ada 4 konsekuensi di sini skenario-nya. Seperti biasa, yang poin 1 dan poin 2 atau skenario 1 skenario 2 adalah untuk potensi untuk penguatan dolar, sementara 3 dan 4 adalah potensi untuk pelemahan US dollar. Di sisi lain, 1 dan 2 sebetulnya kalau kita kategorikan, poin pertama atau skenario pertama itu mencerminkan bahwa
Misalkan result ataupun data yang dirilis itu hanya sesuai ekspektasi, artinya kalau di sini misalkan ekspektasinya 3,1%, mungkin angkanya mirip atau sesuai di 3,1%. Atau kalaupun sedikit lebih tinggi, misalkan selisihnya 0,1%, anggap saja 3,2%, maka itu dikhawatirkan hanya memperkuat dolar yang relatif terbatas. Dan itu berarti dampaknya emas yang tadinya turun bisa saja berbalik naik. Termasuk juga indeks saham, potensinya turunnya terbatas. Sebaliknya, kalau misalkan datanya jauh lebih besar daripada ekspektasi, maka asumsi saya adalah harus ada muncul di atas 3,2%. Asumsi saya 3,3 itu akan cukup untuk menekan emas ataupun bahkan indeks saham. Kenapa seperti demikian? Karena skenario kedua ini kemungkinan bisa menghambat laju pemikiran dari Fed untuk memangkas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Atau dengan kata lain, mungkin ekspektasi di Januari 2026 ataupun bahkan tahun-tahun berikutnya itu relatif berkurang untuk penurunan suku bunga. Sementara untuk saat ini, market kelihatannya sudah mengharapkan ataupun memperhitungkan untuk 2 kali pemangkasan di bulan Oktober dan juga Desember. Nah, poin ketiga itu adalah hampir sama dengan poin pertama, tapi dampaknya tentunya tetap negatif untuk US dollar. Nah, intinya adalah emas bisa mengalami kenaikan kalau ada di poin ketiga ini. Nah, tapi akan jauh lebih kompeten atau lebih konsekuensi lebih tinggi, itulah kalau misalkan skenario nomor 4 yang terwujud, yaitu data inflasinya jauh lebih rendah, asumsinya di bawah 2,9%. Kalau ini terjadi, berarti dolar akan kembali lanjutkan pelemahan, emas punya kesempatan untuk kembali bangkit, dan bahkan mungkin 4180 bisa saja ditembus. Nah, juga indeks saham akan relatif bergerak positif. Tentunya, poin keempat itu akan sangat menunjang untuk Fed lakukan pemangkasan, lalu kemudian mempertimbangkan pemangkasan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. So, kira-kira poin mana yang akan terjadi? Itu yang akan kita tunggu di jam 19.30 malam nanti. Walaupun dengan demikian, saya tetap harus memperingatkan kepada Anda bahwa setelah data CPI ini, kita masih tetap harus berjaga-jaga di akhir pekan karena apapun result dari pertemuan di Malaysia antara Amerika dan China, kemungkinan sudah diantisipasi kaitannya dengan kemungkinan akan tercapai kesepakatan. Tapi tentunya kalau itu terjadi kesepakatan, emas mungkin agak sedikit tertahan terlebih dulu untuk kenaikannya. Sampai kapan? Sampai minggu depan. Sampai FOMC meeting didapatkan hasil bahwa mereka tetap dalam laju penurunan suku bunga. So, nanti sore kita akan lihat di live streaming harga atau berapa kemungkinan terendah ataupun tertinggi dari emas untuk nanti malam ataupun bahkan sampai penutupan akhir pekan. Termasuk juga update terbaru terkait dengan harga minyak.